Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang penuh misteri. Mari kita mulai perjalanan menuju salah satu kisah paling menyeramkan. Kamar kos berhantu, rahasia kelam di balik dindingnya. Pernahkah kamu mendengar tentang kamar yang tidak pernah bertahan di huni lebih dari 3 bulan? Sebuah kamar kos murah di sebuah gang sempit ini, meski tampak biasa, menyimpan cerita yang membuat darah berdesir. Di balik harga sewa yang murah, tersembunyi sebuah kisah mengerikan yang membuat setiap penghuni sebelumnya tak sanggup bertahan lama. Mereka hanya bertahan cukup lama untuk menceritakan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Dulu, kamar kos ini adalah bagian dari sebuah rumah besar yang terbakar dalam sebuah kecelakaan tragis. Rumah itu milik seorang ibu muda yang tinggal bersama anaknya. Pada malam itu, api melahap seluruh rumah dengan cepat. Ibu muda tersebut ditemukan tewas hangus di sudut kamar, di mana kini kamar kos itu berdiri. Konon, ruhnya tidak pernah pergi. Rian, seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kamar kos tersebut, tidak menyangka akan terperangkap dalam teror yang sudah menanti. Malam pertama setelah memasukkan barang-barangnya ke dalam kamar, ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, menikmati ketenangan yang aneh. Namun, ketenangan itu segera terganggu. Ia mendengar suara langkah kaki yang jelas terdengar di atas atap. Padahal kamar tersebut terletak di lantai tertinggi. Rian menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang bersiul lembut. Keesokan harinya, saat ia berdiri di depan cermin, ia melihat bayangannya bergerak. Tapi terlambat 1 detik dari gerakannya sendiri. Seperti ada sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana, mengikuti setiap gerakan dengan cermat, namun tidak seirama. Kengerian mulai merayap dalam benaknya, namun ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Tetapi kejadian-kejadian aneh terus berlanjut. Suara bisikan datang dari lemari tua di sudut ruangan, terdengar begitu pelan namun jelas, seperti suara seseorang yang sedang berbicara. Namun tak ada siapa-siapa. Pintu kamar pun mulai terbuka dengan sendirinya, berderit pelan seolah ada yang ingin masuk. Pada malam berikutnya, ketegangan mencapai puncaknya. Rian terbangun dari tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, ia melihat bayangan seorang wanita dengan gaun hangus, duduk terdiam di sudut kamar, memandangi dirinya dengan tatapan kosong. Ia terbangun, tergagap. Ternyata bayangan itu masih ada, lebih mendekat semakin nyata. Ketakutan membuncah di dadanya. Matanya tak bisa berpaling dari bayangan itu yang perlahan bergerak menuju tempat tidur, mendekat dengan langkah yang tidak terdengar. Keesokan harinya, Rian mendengar cerita dari penghuni sebelumnya yang mengungkapkan fakta mengejutkan. Pemilik kamar kos yang lama meninggal secara misterius setelah mengeluh tentang mimpi yang sama. Mitos lokal di sekitar gang tersebut mengatakan bahwa kamar itu adalah pintu masuk ke alam lain, tempat roh-roh terjebak. Mungkinkah itu yang dialami oleh Rian? Terperangkap di antara dunia nyata dan dunia yang lebih gelap? Dengan ketakutan yang semakin mencekam, Rian akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kamar tersebut. Namun, saat ia mulai mengemas barang-barangnya, ia menemukan sebuah surat tersembunyi di dalam laci meja yang ditulis oleh penghuni sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Jangan pernah keluar saat dia memanggil namamu. Kalau kau dengar ketukan, jangan buka pintu. Kalau kau melihatnya di cermin, lari sekarang juga." Rian merinding saat membaca surat itu. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih lanjut, terdengar suara ketukan keras di pintu kamarnya. 3 ketukan yang sangat jelas, seperti ada yang menunggu di luar.
Rian terdiam, ketakutan. Ia hendak melangkah menuju pintu, namun tidak sempat. Suara teriakan keras mengiris udara. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar kos itu? Apakah Rian berhasil melarikan diri? Ataukah ia menjadi bagian dari misteri kelam yang akan terus menghantui mereka yang berani memasuki tempat itu? Yang pasti, kamar kos itu masih menunggu penghuninya yang akan menjadi bagian dari cerita yang lebih mengerikan. Jika kamu merasa penasaran, jangan lupa untuk mengikuti cerita kami selanjutnya. Apa yang akan terjadi jika kita benar-benar terjebak dalam kamar berhantu seperti ini? Bisakah kita melarikan diri atau justru menjadi bagian dari misterinya? Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Sarjana Narator.